masalah keberlanjutan pembangunan IKN ini. Presiden berikutnya mau nggak ngelanjutin IKN? Itu dunia usaha khawatir nggak sih? Itu iya. Kalau itu khawatir. Jujur kita ada khawatirnya. Ada khawatir. Iya. Milihnya yang mana? Tetap Pak Jokowi atau ganti presiden? Masyarakat Indonesia, kita jumpa lagi di studio Charlie 21 bersama saya Muhammad Rahmat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar ibu kota kita, ibu kota baru, IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Ada beberapa hal menarik terkait IKN. Ada penolakan dari masyarakat, ada dukungan dari masyarakat, ada pro kontra soal yang katanya IKN kita ini mudah kena banjir, padahal foto yang dikirim bukan foto IKN, tapi foto kota Banjarmasin. Tentu beda dengan kawasan IKN. Dan ada juga view dari masyarakat, misalnya apakah IKN ini nanti kita bisa bekerja di sana atau tidak. Ada juga view dari masyarakat kita, kalau IKN ini nanti dibuka, kita bisa bangun usaha nggak di sana. Nah, terkait hal itu, pada kesempatan kali ini kami mengundang Bapak Antoni Putirai, seorang pengusaha yang juga punya hotel bergerak di bidang properti. Kita ingin melihat ya dan mengkaji lebih jauh bagaimana pandangan seorang pengusaha terkait dengan pengembangan atau pembangunan IKN Nusantara. Sudah hadir di studio kami Mas Tony. Apa kabar? Baik, Mas. Kita jumpa lagi, Mas. Iya. Mas, IKN Nusantara pro kontra nih. Ada yang bilang harus pindah. Memang udah waktunya ini pindah. Memang, jangan. Kita lagi banyak utang kok pindah. Banyaklah pro kontranya. Nah, kita ingin ngelihat nih, Mas, dari sisi pengusaha, bagaimana melihat IKN ibu kota kita ini pindah ke Kalimantan dari Jakarta. Baik, Mas. Kalau saya simpel aja, saya setuju sekali. Kalau dipindahkan ke Kalimantan itu. Setuju kali ini maksudnya sangat setuju. Sangat setuju. Sangat setuju. Iya. IKN pindah. Iya. Kenapa? Saya melihat bahwa Jakarta itu udah terlalu congested ya. Sangat-sangat terlalu, bagi saya udah overcrowded. Oke. Ya. Dan kalau dikaji, pasti kajiannya pemerintah akan jauh lebih menyeluruh, pasti. Ya kan, kalau nggak tidak akan disetujui oleh DPR toh. Iya. Saya cuma hanya melihatnya simple aja, karena di media ataupun media ekstrim ya, itu jelas bahwa Jakarta tanahnya setiap tahun itu turun 5-10 cm. Tiap tahun per tahun itu. Iya. Kita lihat, kita baca juga sih. Iya kan? Itu bisa di Google aja, gampang ya. Bahkan kajian dari dunia internasional juga menyebutkan. Betul. Tanah Jakarta itu nyusut terus ke bawah. Benar. Sampai ada tulisannya cukup mengerikan bahwa tahun 2050 Jakarta bisa tenggelam. Ya, itu karena betul. Kenapa? Kalau saya pikir-pikir ya karena kita juga ada bisnis di properti ya. Mestinya kita harus mulai pindah karena pembuatan building pembangunan yang secara masif di kota Jakarta itu seperti bukan cuma real estate tapi gedung-gedung. Oke. Ya. Oke. Itu kan akan mengeksploitasi airnya, tanah. Ini akan membuat kita punya tanah itu tidak stabil. Makin turun lagi. Oke. Ya. Jadi dari sisi dari sisi propertinya malah ngusulin memang harus segera pindah. Bagi saya iya, karena saya percaya yang namanya go green. Apa itu? Go green itu kita kalau jujur kita harus mulai beralih dari yang namanya polusi. Oke. Ya, kalau bisa pakai yang namanya seperti solar panel segala macam. Oh, ini masalah kualitas udara. Agar hidup kita jauh lebih sehat. Betul. Memang Jakarta sekarang udah nggak sehat, Mas. Itu mungkin para pakar yang bisa ngomong begitu. Tapi kalau kita kan bisa, we can feel it ourselves. Ya kan, kalau kita jalan kaki di siang-siang hari, jalan-jalan protokol kan pasti udah kesannya sudah benar-benar
tidak sehat lah. Iya. Tapi benar loh, saya setuju loh dengan Mas Tony bilang udara Jakarta itu nggak sehat. Karena gini Mas, saya coba di rumah ya. Di rumah itu kalau kita parkir mobil, apalagi yang warna hitam. Parkir mobil habis cuci, parkir di luar. Ya tidak dalam garasi. Parkir di luar, sore-sore. Paginya kalau nggak hujan, diginiin itu debunya tebal banget. Betul. Bener nggak sih? Betul sekali. Tapi nggak kelihatan kalau kita jalan malam gitu kan nggak kelihatan ada debu tebal gitu kan. Sampai besokannya kan, kita colek gitu. Colek di mobil itu kotor banget gitu loh. Iya. Bayangkan. Berarti kan memang udaranya udah kotor banget. Iya. Udah nggak sehat betul, gitu. Betul. Jadi agar udara sehat memang. Ya saya pindahlah gitu ya. Saya memang suka yang memikirkan yang jauh gitu, kayak seperti global warming. Ini kan benar-benar kejadian. Ya. Gitu. Nah kalau dari sisi ini nih keberlangsungan usaha, ya dari sisi ya kalau dunia usaha kan banyak yang dilihat ya. Pindah atau enggak sih? Kalau saya Jakarta atau Kalimantan Timur? Kalimantan Timur. Kenapa? Karena kasihlah kesempatan gitu kan, pemerataan. Jangan semuanya Jawa sentris kan. Oke. Ya, walaupun juga nanti belum tentu pun saya bisa dapat tanah di sana. Sekarang udah tahu-tahu udah mahal gitu kan. Tapi but it's okay. Pemerintah menurut saya telah melakukan sesuatu yang baik dan benar. Ya, tinggal eksekusinya seperti apa kita lihat lagi. Ya. Ya, pemerataan maksudnya pemerataan pembangunan ekonomi. Betul. Ya. Karena pemutaran uang itu terlalu seakan-akan centralized ya di Jakarta kan. Ya. Nah, kenapa tidak di Kalimantan? Memangnya kalau uang hanya berputarnya di satu titik Jakarta aja itu nggak bagus Mas dari sisi dunia usaha? Bagus, tapi alangkah lebih baiknya kalau merata. Iya. Itu jauh lebih bagus. Pasti dong. Ya dari sisi ekonomi bagus juga buat masyarakat. Persis Mas. Karena ekonomi masyarakat juga berkembang. Ya. Itu yang saya lihat. Apalagi kata-katanya nih, kalau IKN ini jadi nih di Kalimantan pembangunannya itu membuka 3 juta lapangan kerja, benar nggak sih? Bagi saya itu memungkinkan sekali, karena kan dampak multipliernya, ya toh. Upamanya begini, dari kontraktor bangunan sampai bahan bangunannya, ya toh, nanti sampai juga ke turunannya. Kayak ya restoran-restoran kecil atau kafe-kafe, bahkan sampai ke ya hotel-hotel kecil, semuanya akan dapat kerjaan nantinya. Iya. Jangan-jangan dari sekarang aja udah dapat banyak kerjaan barangkali. Iya. Berapa banyak kan tim yang datang ke sana, mereka butuh makan. Betul. Mau makan di mana? Iya. Mereka butuh penginapan. Betul. Mau nginap di mana? Yes. Kan nggak mungkin hotel Jakarta tiba-tiba terbang ke Kalimantan, benar nggak sih? Bisa lah. Atau hotelnya Mas Tony dari Sudirman diangkat gitu bawa ke Kalimantan. Bangun itu pun juga udah 2 tahun kan? Iya. Minimum. Jadi mau tidak mau yang ada sekarang dimanfaatkan di sana. Iya. Dan jangan khawatir gini loh. Iya ada teman-teman juga yang tidak sepaham dengan saya, itu biasa aja gitu. Dia orang ketakutan, ada kekhawatiran bahwa nanti kalau pindah harga tanah di Jakarta bisa anjlok. Bisa turun. Itu yang takut rugi. Iya. Oh, takut ini daerahnya Jakarta ini menjadi daerah sunsetnya. Iya. Lalu saya jawab mereka orang, bagaimana dengan yang namanya New York? Iya. Washington, capital city-nya kan. Tapi New York harganya paling mahal. Tetap aja mahal. The top 5 paling mahal di dunia. Malah makin mahal sekarang. Iya, exactly. Jadi kita jangan terlalu khawatir yang seperti itu. Kayak Sydney dengan Canberra. Benar sekali. Sydney mahal banget. Mahal, Thomas. Malah nginap di Canberra lebih murah daripada di Sydney. That's right. Jadi jangan. Iya kan? Orang ini terlalu tak khawatir duluan lah. Nah, cuma saya bukan pakarnya di sini, tapi saya mau menyampaikan cara pandang saya sebagai pengusaha aja. Iya. Dan pasti lapangan kerja terbuka kalau 3 juta itu akan menyerap masyarakat yang ada di Kalimantan dulu pastinya. Pasti. Atau gimana? Prioritasnya pasti ke sana dulu. Ya karena kosnya mudah kan, murah. Iya. Dari sisi dunia usaha, ngapain datangin tenaga kerja dari pulau lain? Betul. Kan harus nyari rumah masih lagi, banyak nyari orang-orang apa? di sana.
Kalau tenaga kerjanya dari sana kan paling tidak nggak perlu mikirin tempat tinggal, benar nggak? Betul. Nah itu 3 juta pun harus cari kebenarannya itu berapa lama? Iya. Ya toh, jangan orang terlalu cepat bilang 3 juta, mana mungkin gitu kan? Seakan-akan terlalu banyak gitu. Ya kalau sampai 10 tahun? Iya. Ya mungkin banget dong. Iya. Karena pegawai kalau ASN pusat saja yang dipindahin ke sana itu kan hampir berapa 60.000 orang, Mas. Iya. Ya katanya ditulisnya begitu ya. Iya, 60.000 orang. Itu ASN-nya. Kalau ASN di bawah keluarga berapa itu? kali 3 lah. Iya. Udah Berarti kan 180.000 orang. Kalau satu, anaknya kalau satu, 3. kalau anak 3. Berarti kan butuh 180.000 kamar. Iya. Kalau satu rumah kamarnya 3. Berarti berapa rumah? Iya, betul. Lalu rumahnya itu butuh apa? Butuh makan. Betul. Butuh apa? Butuh bantal, butuh kasur. Berapa kasur yang dibutuhkan? Kan nggak mungkin. Kompor. Apalagi? Ya, banyak, butuh belanja, butuh pakaian, semua. Itu multiplier efeknya luar biasa. Jadi masuk akal dong kalau 3 juta ini cepat, nggak perlu nunggu 3 tahun. Bagi saya memungkinkan, tapi saya nggak bisa menjawab itu berapa tahun ya. Ya itu harus yang pakar yang bicara itu. Oke. Cuma dari saya, segi pandang saya sebagai pengusaha, pindah aja lebih baik. Terlalu crowded. Ya, ini masih zaman pandemi loh. Ya. Pemerintah masih belum mendeklar sebagai endemi ya. Ini kita tanggal berapa ini? Tanggal 20. Sekarang 24 Maret 2022. Pemerintah masih belum declare sebagai endemi kan? Iya. Tapi jalanan coba Mas lihat. Udah padat. Ampun. Udah padat. Which is good. Secara ekonomik itu membaik kan? Membaik, tapi dari sisi dunia usahanya nggak baik juga. Karena udah padat nggak bisa berkembang lagi. Benar nggak? Kompetisinya terlalu berat. Iya. Ya. Iya. Justru kalau pindah ke Kalimantan Timur, dunia usahanya akan berkembang besar di sana. Opportunities jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Yes. Kemudian entrepreneur muda akan tumbuh juga di Kalimantan Timur. Benar. Jadi nggak benar juga dong kekhawatiran masyarakat Kalimantan akan terpinggirkan dengan adanya IKN. Nggak benar dong. Nggak, saya rasa enggak. Kan mereka orang juga banyak sekolah yang cukup baik di sana. Iya. Kenapa kita tidak bisa merekrut dari mereka orang juga? Benar. Ya buktinya sekarang yang untuk industri kulinernya dinikmati oleh masyarakat di Kalimantan. Benar sekali. Ya. Nah, lalu isu banjir. Tapi yang dikirimin itu fotonya bukan foto IKN loh, Mas. Nah, foto Banjarmasin. Ya, tapi dibuat begitu-begitu, gitu kan? Terpengaruh nggak dunia usaha dengan isu-isu murahan gitu? Enggak. Karena begini, kalau dia seorang pengusaha, tentunya dia akan jeli melihat ini semua kan. Oke. Kalau itu hoax, pasti dia dengan mudahnya bisa memverifikasi itu bohong atau tidak. Ya kan? Saya atau Mas hampir setiap hari itu akan menerima yang namanya berita-berita juga kan? Iya. Dibanjiri oleh berita-berita, tapi banyak juga yang hoax. Ketika kita melihat seakan-akan ini tidak masuk di akal, kita kan bisa ngecek lagi kan? Iya. Oke. Jadi tidak isu-isu murahan itu tidak akan ganggu lah ya. Bagi saya enggak. Dan ganggu. banyak teman-teman yang saya pikir yang pintar-pintar itu nggak mungkin ya. Begitu mudahnya kemakan sama hoax. Iya. Kecuali ya ada yang mau kemakan lah. Nah, iya itu kan cuma. Tapi bukan di dunia usaha. Iya. Bukan di dunia usaha. Iya. Nah, lalu ada lagi isu yang lain nih Mas. Soal apa? Ada yang mengatakan kalau Pak Jokowi ini 2024 itu berakhir masa jabatannya. Ada kekhawatiran dari dunia usaha masalah keberlanjutan pembangunan IKN ini. Presiden berikutnya mau nggak ngelanjutin IKN? Itu dunia usaha khawatir nggak sih? Itu iya. Kalau itu khawatir. Jujur kita ada khawatirnya. Ada khawatir. Iya. Milihnya yang mana? Tetap Pak Jokowi atau ganti presiden?
Ini kita bukan lagi bicara politik, jadi saya nggak mau jawab Ya, bukan boleh. ganti ya, memang udah berakhir masa jabatannya. Iya. Secara konstitusi, Secara konstitusi ya mendingan ya berakhir dong. berakhir. Iya, karena ya gini ya, kalau sampai 3 periode berarti kan akan ada pembiayaan yang begitu besar perubahan konstitusi itu kan. Oke. Itu sangat masif. Oke. Sedangkan kita masih perlu yang namanya pembiayaan untuk yang namanya pandemi. Oke, jadi poinnya kestabilan politik itu tetap perlu. Ya. Konstitusional. Perlu. Yes. Tetapi soal presiden berikutnya Ya. yang akan melanjutkan IKN itu hukumnya wajib. Ya. Kalau enggak ya sayang sekali apa yang sudah diupayakan, diusahakan ya sama pemerintahan sekarang ini. Ya. Iya. Ya. Toh saya yakin pemerintah itu dimanapun juga di dunia tidak ada yang sempurna kan, nggak ada yang perfect gitu loh. Lalu kalau dari pandangan saya pemerintahan yang sekarang ini sudah baik, bagus. Ya, ya. Atau ya pemilunya tetap per 5 tahun. Masa jabatan presidennya tidak ada yang 3 periode, nggak usah karena itu nggak konstitusional. Betul. Misalnya. Konstitusional aja. Tapi kalau pemilunya diundur boleh nggak? Saya nggak mau jawab ini mas, bukan karena saya gitu. Iya, Kalau iya. bisnis saya akan jawab. Tapi di dunia usaha poin pentingnya adalah bagaimana keseriusan bangun IKN ini memang on the track, jalan. Ya, betul. Itu. Karena pembangunan IKN ini bagus untuk pertumbuhan ekonomi. Ya, betul. Dan juga untuk itu sekali lagi, maaf kata Jakarta itu udah overcrowded. Polusinya juga sudah cukup. Udah tinggi, udah Iya. sangat tinggi memang. Iya. Dan itu tidak terbantahkan. Betul. Tinggal klik di Google keluar semua. Iya, iya. Tanahnya Indeks ambles. PSI-nya berapa, Yes. indeks udaranya, Ah. tanahnya. Betul. Bahkan Monas itu tenggelam nanti. Ya kalau ditulis di Kawasannya. media jelas itu. Bukan kita yang bicara, tapi media pun ngambilnya dari pakarnya kan. Seperti Menteri ASDM waktu itu bicara, dan ada badan penelitian ya. Iya. Iya. Kalau saya lihat di map itu kalau nggak salah hasil kajian dari Lembaga Geologi Internasional ya. Rumah saya di Cempaka Putih juga akan tenggelam itu, Mas. Berarti Jakarta Timur, Jakarta Pusat. pusat ya. Iya. Kasihan. Tenggelam. Cempaka Putih itu saya lihat tenggelamnya itu berapa ya? 80 cm. Sudah tenggelam. Enggak. Akan. 2030. Berapa senti tadi mas? Berapa? 38 cm. Lumayan itu. Kalau banjir bayangin aja. Sekarang aja kalau banjir sudah cukup parah. Apalagi nantinya gitu kan. Ya, jadi 38 cm itu udah air laut. Iya. Iya. Udah air laut. Iya. 2030, sekarang udah 2022. Nggak 8 tahun lagi. nggak lama loh itu 8 tahun. Makanya saya juga worried juga sesungguhnya. Ini mau pindah dari Jakarta atau gimana nih gitu. Apa kita pindah ke atas gitu kan? Kawasan iya. Cibubur, Ya, kawasan bisa, Cibinong itu atau bisa. Bogor sekalian gitu kan? Itu bisa. Tapi dengan adanya pemindahan ini akan mengurangi lah. Saya rasa Mengurangi beban. itu pasti akan pengurangan secara dramatis juga. Ya. Ya paling tidak ya mungkin jumlah penduduknya di Jakarta ini disebar ya ke daerah. Betul. Lalu soal yang tenggelam tadi, pantai apa nih? Pantai utaranya Jakarta ini dimulai dipasang dam-dam gitu ya, supaya air lautnya nggak naik. Iya. Kan harus begitu dong. Harus. Kalau nggak mau gimana? Jangan karena ada isu Jakarta mau tenggelam lalu lepas tahunan dibiarin kan nggak benar juga. begitu. Kan pasti ada penanggulangan. Ada penanggulangannya Iya. juga dari pemerintah. Pasti. Jadi Pemerintah kan pantai pintar. utaranya dibenahi, Yes. kredit masyarakatnya dikurangi, Betul. gitu Dan kan? Pembangunannya kalau perlu ya harus dikurangin Nah, juga. pembangunannya ditata yang rapi Iya. sehingga Jakarta nanti menjadi New York-nya Indonesia. Gitulah kira-kira ya. Amin, kan gitu kan. Iya. Dan IKN juga tumbuh. Betul. Tapi masuk akal juga Mas kalau kita lihat ya di data BPS ya. Penyebaran penduduk kita sekarang ini itu 60% itu memang terpusatnya di Jawa dan Sumatera. Ya. Jadi Pulau Kalimantan itu
sebaran penduduk kita secara nasionalnya 6%. Sangat Hanya 6%. iya, Padahal kecil banget. pulaunya itu pulau terbesar di Iya, Indonesia. iya. Penduduknya hanya 6%. Di Sumatera itu 22%. Yes. Sebaran penduduk. Nah, itu bagus sekali nih, Mas, kasih informasinya. Jadi kalau memang ibu kota negara di Kalimantan, nah kalau kita lihat Brazil misalnya Brasilia, Heeh. ketika dia udah pindah ya, dalam masa 10 tahun itu pertumbuhan penduduknya di ibu kota baru naik 14%. Jadi kalau kita lihat misalnya ibu kota negara IKN 10 tahun yang akan datang naik juga kayak Brasilia 14%. Berarti kan sebaran penduduknya nanti meningkat tuh 14% di Kalimantan. Yes. Kalau meningkat berarti kan ekonomi muter. Benar sekali. Mereka yang nyebar ke sana itu butuh pakaian, butuh transportasi, butuh makan, butuh belanja, segala macam kan. Yes. Butuh penginapan. Betul. Nah, Betul. Bener nggak sih? Belum lagi kalau saya melihat ya, sekarang kan terlalu banyak masyarakat yang di luar Jawa itu kan tidak mau datang ke Jawa, khususnya ke Jakarta untuk mencari nafkah. Itu kan makin lama makin susah kan. Ya kita harus akuin juga. Iya. Kita punya living standardnya di Jakarta kan juga udah tinggi. Udah tinggi. Bener. Tapi kalau kita pindah ke EKN itu akan ada adjustment. Saya yakin nggak akan setinggi itu awal-awal. Saya minum jus di restoran Jakarta lebih mahal dari Singapura loh sekarang. Itu tergantung di mana dulu itu. Mungkin benar-benar di bintang 5 beneran itu. Ya paling tidak kalau IKN ini tumbuh, ya Mas Tony juga bisa bangun hotel lah di sana. Berminat nggak bangun hotel? Mudah-mudahan dia berminat lah. Kalau dikasih kesempatan ya kan, seizin Tuhan ya kita bangun. Bangun juga sana ya. Ikut juga bangun IKN lah ya. Ya. Udah punya tanah Mas? Belum punya. Belum ya. punya. Tapi banyak lah nanti ya. Mudah-mudahan. Makanya saya pun jujur kalau nggak dapat ya nggak apa-apa. Happy aja gitu kan. Berarti Jakarta ini tidak akan overcrowded nantinya. Oke. Iya. Yang penting roda ekonominya putar. Itu yang paling penting. Penting Mas. Janganlah kita seakan-akan jadi kayak egois gitu ya. Tapi kita bangga juga dong. Kalau nanti IKN kita di Kalimantan, dunia usaha bangga nggak sih? Kalau IKN kita di Kalimantan itu jadi ibu kota percontohan, misalnya dari sisi green tadi tuh Green City di ASEAN atau Asia. Bangga banget. Bangga nggak dunia Bangga usaha? banget. Apa benefitnya dari dunia usaha? Bagi saya sekali lagi, kalau benefitnya jelas untuk pemerataan ekonomi kan, masyarakat setempat kan ya. Bagi saya ya belum tentu karena saya masih belum tahu ke sana. Iya. Tapi kan saya mau melihat bahwa biarkanlah yang namanya masyarakat di sana juga bisa menikmatin. Jangan semuanya di-pool semua di satu tempat gitu Mas. Oke. Ya. Oke. Disebar aja. Ya. Jangan ditumpuk di satu titik aja gitu ya. Iya. Ya kayak gula lah. Gula taruh di atas meja satu titik, semutnya ke sana semua. Nggak kebagian. Iya. Tapi kalau disebar Kemana-mana kan gitu kan. Iya, benar. Benar juga sih. Bagus juga. Nah, sisi kurangnya masalah isu IKN ini dari dunia usaha apa Mas? Gak usah ragu-ragu, Pak Jokowi nggak nonton kok. Harus mikir gitu. Ada sisi kurangnya nggak sih? Pasti ada. Semua keputusan itu pasti ada plus minusnya. Oke. Di usaha apapun juga pasti ada. Tapi kan akhirnya kita sebagai pengusaha, sebagai pemimpin kita harus memilih yang terbaik kan. Ya. Ya, memutuskan yang terbaik. Bagi saya pasti ada minusnya yaitu kemungkinan saja pembangunan yang nama di Jakarta itu akan berkurang gitu tentunya. Itu aja. Karena akan berkembang ke sana. Betul. Tapi which is okay. Karena kontraktor besar maupun nanti medium, mereka orang juga akan pindah ke sana toh, membangun bangunan di sana. Ya karena akan jadi kota baru. Exactly. Di sana. Exactly. Baik di kawasan kawasan KIP-nya, kawasan inti. Ya. Pusat pemerintahan. Yes. Ataupun kawasan yang di luarnya. Di pinggirnya kan? Pinggirnya. Bisa iya. Pasti. Ya kalau kita ibu kota negara ya kawasan intinya ke Jakarta Pusat. Kawasan pinggirnya seperti Bekasi, Tangerang, Bogor gitu kan? Iya. Itu kan tumbuh juga sekarang. Tumbuh sekarang. Iya.
Jadi ya sekali lagi saya percaya bahwa nggak ada pemerintahan yang sempurna kan. Tapi keputusan ini bagi saya sih baik. Nah, bagaimana dunia usaha ngelihat badan otorita ini dipimpin oleh satu ahli infrastruktur, satu yang memang memimpin pembangunan pembangunan kota mandiri yang ada di Bumi Serpong Damai. Saya melihatnya ini pasangan yang bagus. Pasangan bagus. Pasangan yang sangat bagus bagi saya. Kenapa? Ya, pertama pemimpinnya udah pengalaman. Oke. Ya. Yang wakilnya itu juga sudah membangun kota-kota satelit yang cukup besar. Kan dia artinya dia udah pernah membangun kota satelit. Yes, dan bagus. Jadi IKN ini bukan uji coba. Bukan. Makanya waktu diumumkan gitu sama Pak Jokowi bilang, wow, bagus ini. Oke. Ya. Oh, respon dunia usaha positif banget ya. Sebagian besar ya. Sebagian besar. Iya, ya pasti ada yang pro kontra lagi kan. Ya, yang kontra siapa? Yang nggak kebagian? Itulah. Tapi saya juga nggak kebagian, nggak apa-apa. Saya happy aja. Happy aja ya. Iya. Nanti kalau ada waktunya, seizin Tuhan, kalau pas ada yang menawarkan dan harga cocok ya apa-apa, itu kan pasar bebas. Iya kan. Nggak harus kita memaksakan, gue harus dapat, nggak usah. Iya. Toh kita juga happy di Jakarta, kita happy, ya kita bersyukur. Ada di sana, kita bisa dapat di sana juga bersyukur, kan gitu. Ya, benar. Mentalitas bersyukur itu paling penting. Itu Mas, setuju. Jadi modal utama, jangan-jangan itu modal utama sukses berusaha kali. Ya salah satunya. Karena gitu ya. Bapak saya itu mengajarkan kita selalu bersyukur. Oke. Optimis gitu ya. Optimis itu adalah kita harus percaya bahwa kita bisa kalau kita mau. Oke. Tapi rasa syukurnya itu ketika kita bisa merasakan ya cukup, it's okay. Bisa awet muda juga kali. Itu karena saya olahraga, makanya saya jaga, Mas. Oke. Baik Mas. Ada pesan-pesan mungkin untuk masyarakat kita? Kalau yang ini tidak ada. Nggak ada ya. Oke, ini baik. bukan saya punya jurusan. Itu mungkin Mas yang bisa jawab malah pesan-pesannya. Ya, paling tidak masyarakat kita bisa melihatlah, menilai ya masalah IKN ini. Ya kan banyak sekali nih berita simpang siur di media yang bikin orang pusing kan. Dan setelah kita tanya dengan Mas Antoni yang bergerak di bidang dunia usaha, kita ingin tahu view-nya seperti apa, dan itu didengarkan, diperhatikan, dilihat oleh masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan barokah juga. Amin. Ya. Iya kan? Ya. Dan tidak punya vested interest gitu. Nggak ada. Yes. Di IKN-nya. Betul. Ini hanya bagaimana dunia usaha melihat ibu kota negara kita itu dibangun di Kalimantan Timur gitu. Betul. Ya. Betul, Mas. Nah, untuk masyarakat Kalimantan Timur sendirilah khususnya atau masyarakat Kalimantan, manfaat IKN ini apa? Jujur yang harus jawab ya masyarakat Kalimantan ya, tentunya ya. Tapi kalau saya lihat dari sisi pandang saya, mereka orang mestinya harusnya senang. Karena benar-benar Pak Jokowi itu bukan cuma hanya presidennya di Jakarta. Oke. Ya, kalau pemerintah hanya memikirkan cuma hanya di Pulau Jawa ataupun Jakarta khususnya, lah yang lain-lainnya gimana? Masa terabaikan? Kan tidak. Dan saya percaya, nanti Mas koreksi saya kalau saya salah gitu ya. Ini kan kajian dari pemerintah bukan cuma 1-2 tahun kan? Iya. Ini semestinya udah masanya SBY. Oke. Pak SBY manfaat ekonominya ada nggak buat masyarakat sana? Besar. Karena masyarakat di sana akan membuka lapangan kerja di sana, ya, dan mereka orang punya pilihan-pilihan untuk bekerja di mana saja yang mereka sukai. Ya. Seperti umpamanya kita buka lagi restoran gitu kan. Nah, mereka orang kan juga ada yang suka jadi chef. Dia bisa masak. Lapangan kerjanya terbuka, banyak di sana. Benar. Hotel-hotel berdiri, terbuka juga lapangan kerja untuk dunia perhotelan. Benar. Rumah sakit berdiri, rumah sakit terbuka juga. Yes. Bagi dokter, bagi perawat, bagi suster semua. Iya. Gitu. Jadi banyak dong sebetulnya. Lapangan kerja terbuka. Bagi saya bagus sekali. Kalau begitu boleh juga dong. Setiap berapa? 10 tahun atau
Ini ibu kota ini dibangunnya berapa lama nih? Wah, Stabilnya 10 tahun, 15 tahun? kalau kita ngeliat historinya di negara-negara lain, itu perlu juga minimum juga hampir 10 tahun ya. 10 tahun lah ya. Iya. Kalau gitu boleh nggak? Setiap 10 tahun Indonesia pindah ibu kota negara. Ya jangan lah Mas. Ya nggak segitu juga. Iya kan? Gitu juga. 15 tahun akan datang pindah Iya, lagi ke Pulau iya, Sulawesi iya. supaya pemerataan gitu. Iya, iya. Itu jangan sampai 10 tahun karena 10 tahun bangun itu baru mulain banyak orang baru apa ya terkondisikan banyak usaha-usaha gitu ya. Baru mulai muter ekonominya harus dipindahin lagi kan. Jadi di Kalimantan aja cukup lah ya. Ya mungkin another 100 years ya kita nggak tahu. Tapi jangan langsung pindahin. Ya capek. Biayanya berapa? Iya. Ya sekarang kan biayanya sekitar 450 triliun. Exactly. Sampai yang namanya SoftBank aja mundur. Ya kalau itu kan kontroversi sebetulnya. Betul. Mas. Ya, itu SoftBank itu kalau kita lihat di pasar bursa New York, Ya, SoftBank rugi. itu ruginya berapa? Gede. Ya kan? Nah, makanya sampai Kalau boleh kita sebut kan 1365 triliun. ngeri kan? Ya kan? Iya. 25%-nya sahamnya SoftBank. Betul. Jadi SoftBank nggak punya uang lah kalau urusan itu, Iya, ya kan? iya. Mundurnya itu bukan karena IKN, Bukan. Benar sekali. nggak visible. Benar. Tapi karena Nggak memang ada uang. SoftBank-nya nggak ada uang, Lagi nggak ada uang. nggak ada uang. Iya. Gitu. Iya. Tapi Saudi malah tertarik. Ya, Korea, bersyukur. Selatan Betul tertarik. sekali. Ya Saudi lah banyak uangnya. Iya. Korea juga lagi agresif untuk menanamkan modal kan? Ya. Kalau Mas Tony punya uang banyak, saya yakin juga tertarik gitu. Ya, pasti. Karena tapi saya nggak punya uang banyak gitu loh. Oke, Mas. Oke. Mas Tony mudah-mudahan bermanfaat. Makasih. Salam, Mas. Salam. Masyarakat Indonesia, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.